Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam Ananda. Perkenalkan, saya adalah Bapak Dasputra Oktania yang mengajar bidang studi sejarah Indonesia untuk di kelas 10 IPA 1. Dengan adanya pandemi ini, kita tidak bisa belajar tatap muka secara langsung. Maka dari video ini saya ingin Ananda bisa mengenal saya. Saya basic atau jurusan yakni pendidikan agama Islam, dan saya memiliki gelar SPDI. S artinya sarjana, P pendidikan, PDI pendidikan Islam. Tapi hari ini gelar SPDI itu tidak ada lagi. Semua mata pelajaran, semua jurusan di perguruan tinggi hari ini untuk yang S1-nya terkhusus untuk pendidikan itu sudah diganti dengan yang namanya SPD. Saya tinggal di Kubang, tepatnya di Jalan Sekolah. Bagi Ananda yang mungkin ada yang tinggal di sekitaran Kubang, tentu Ananda tahu Jalan Sekolah itu di mana. Ya, jarak saya ke sekolah untuk hari ini adalah 14 km. Sebelumnya saya tinggal di Kulim, di Tangor. Itu kalau dari Kulim 32 kilo. Kalau dari Kulim saya berangkat jam 6 kurang 10 sampai di sekolah jam 6.30. Tapi karena Allah memberikan sedikit rezeki kepada saya, hari ini saya bisa pindah di Kubang dan tinggal di Kubang, alhamdulillah. Oke, langsung saja. Di sini saya menggunakan LKS Sejarah Indonesia sebagai materi kita, pusat materi kita. Oke, di sini saya ingin sedikit membahas tentang sejarah Indonesia. Bab pertama kita masuk pada pembahasan menelusuri jejak peradaban awal di Indonesia. Berarti kita sedang membahas tentang peradaban yang ada di Indonesia. Seperti apakah peradaban di Indonesia ini sebelum adanya budaya-budaya yang hari ini kita kenal. Oke. Materi pembelajaran. Pada hakikatnya sejarah adalah suatu perubahan. Ya. Sejarah itu adalah perubahan. Dulu kita tidak menggunakan baju yang seperti ini. Ya. Nenek moyang kita dulu menggunakan kulit kayu sebagai baju. Hari ini kita menggunakan baju berbahan kain. Kain diambil dari bahannya kapas. Kapas ditenun menjadi benang, benang dijahit menjadilah baju. Nah, itu sudah dikatakan sebagai sejarah. Tetapi itu masuk ke dalam sejarah pakaian atau masuk ke dalam seni berpakaian. Tetapi di sini kita membahas peradaban. Oke, sudah paham yang disebut dengan sejarah itu? Sejarah adalah suatu perubahan, ya. Dulu tidak pakai baju yang hari ini kita gunakan, dan itu hari ini kita menggunakan baju yang amat nyaman untuk digunakan, lembut bahannya. Ada lagi yang bahannya dari sutra, ya. Itu juga masuk ke dalam sejarah. Sejarah mempelajari aktivitas manusia berdasarkan waktu, ya. Sejarah itu membahas tentang waktu dulu yang pernah terjadi, dan hari ini kita membahasnya. Dengan melihat aspek waktu tersebut akan terlihat perubahan dalam kehidupan manusia. Perubahan tersebut dapat berupa aspek sosial kita, budaya kita, geografi kita, ekonomi ataupun politik. Ya.
Dulu orang berkehidupan sosial itu datang ke rumah-rumah, ya, bergotong royong, apalagi kalau ada keluarga yang meninggal semuanya datang, apalagi kalau di kampung ya. Saya merasakan sekali sosialnya di kampung itu luar biasa. Tetapi kalau di kota dengan tetangga rumah saja terkadang kita jarang bertemu karena sibuk untuk bekerja. Itulah perbedaan kita sosial di kota dengan sosial di daerah atau di kampung. Budaya, ya, budaya kita dulu dengan budaya kita hari ini itu tentu ada perubahan, walaupun tidak signifikan, tidak mengubah dasarnya. Geografi, ya, geografi masuk ke dalam kategori tanah, tekstur tanahnya. Dulu semuanya tanah, hari ini sudah di aspal, sudah di beton, sudah pakai paving block. Itu masuk ke dalam kategori geografi. Ekonomi, dulu sudah mempelajari ekonomi, sudah, tetapi dulu tidak dikenal dengan uang, alat tukar. Contoh, kita dulu ingin beli obeng, maka kalau dulu ada istilah yang namanya barter. Kita tukar dengan beras, beras kita tukar, kita mau apa. Nah, seperti itu dulu, ekonomi dulu, ataupun politik. Pola kehidupan manusia mengalami banyak perubahan yang terjadi secara perlahan-lahan, secara kontinuitas, secara berkelanjutan, dan berlangsung dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut berawal dari hal yang sederhana menjadi suatu yang kompleks dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mengenal kata sejarah. Kata sejarah sering dipahami oleh masyarakat secara umum sebagai suatu hal yang berkaitan dengan masa lampau. Ya, itu disebut dengan sejarah, masa lampau. Kita membahas masa dulu. Kalau kita membahas masa depan, itu tidak disebut dengan sejarah. Kata sejarah sering dipahami oleh masyarakat secara umum sebagai suatu hal yang berkaitan dengan masa lampau. Apabila orang ingin mengetahui bagaimana kehidupan masa lalunya, maka orang membicarakan sejarah kehidupannya. Ya. Misalnya dalam ruang lingkup yang lebih kecil, terdapat sekelompok masyarakat dalam perayaan-perayaan tertentu selalu mengungkap sejarah keluarganya. Agar lebih jelas mengenai pengertian sejarah, pelajarilah penjelasan berikut. Nah, kalau saya biasanya mengajar lebih banyak menceritakan sejarah kehidupan saya. Dulu Ananda, saya SD di Teso. Mungkin kalau Ananda ada yang tinggal di daerah Gunung Sari, Gunung Sailan, mungkin Ananda tahu Teso itu di mana. Kami dulu berangkat ke sekolah itu tidaklah mudah. Kami stop tronton yang lewat di jalan RAPP itu. Kami menumpang menggunakan tronton. Terkadang tronton tersebut tidak mau membawa kami pergi ke sekolah atau menumpangi kami. Lalu kami mau tak mau berjalan kaki sejauh 3-4 kilo. Itu perjuangan saya dalam pendidikan ini. Saya berharap kalian yang hari ini yang sudah dilengkapi dengan segala fasilitas yang telah diberikan oleh orang tua kalian, saya berharap kalian menjadi orang yang jauh lebih hebat daripada saya, daripada guru-guru kalian hari ini, dan terutama dari orang tua kita. Kenapa kalian diantarkan ke sekolah SMA Negeri 1 Perhentian Raja ini? Karena harapannya Ananda itu bisa menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Ya, sebesar harapannya terhadap Ananda. Oke, kita lanjutkan ke materi. Cara berpikir kronologis, dalam kurung diakronik, sinkronik, ruang dan waktu dalam sejarah. Mempelajari sejarah tidak lepas dari manusia sebagai objeknya. Ya, objeknya adalah manusia. Karena kita membahas tentang kebudayaan. Kebudayaan erat kaitannya dengan manusia. Beda lagi dengan sejarah fosil.
Manusia dan sejarah memiliki keterkaitan yang sangat erat. Tanpa sejarah, manusia sebagai makhluk hidup patut dipertanyakan keberadaan dan aktivitasnya. Demikian juga dengan sejarah. Tanpa manusia, tak akan ada sejarah. Ya, tanpa adanya manusia, itu tidak akan ada sejarah. Lalu siapa yang mau menulis kalau tidak adanya manusia? Karena yang diberikan akal dan pikiran itu hanyalah manusia. Ya, di Al-Quran itu dijelaskan yang menjadi khalifah di atas bumi ini adalah manusia. Khalifah ini dulu pernah diberikan kepada gunung, gunung itu pecah. Diberikan kepada batu, batu itu pecah. Tidak ada yang sanggup mengemban yang namanya kekhalifahan atau kepemimpinan yang telah Allah berikan. Hari ini kita diberikan kepercayaan. Tidak hanya saya sebagai guru Ananda, tetapi Ananda juga diberikan kepercayaan sebagai pemimpin, khalifah di atas muka bumi ini. Maka kita harus menjaga bumi ini dengan baik. Jangan buang sampah sembarangan, jangan merusak alam. Hal ini dikarenakan sejarah adalah peristiwa hasil dari perbuatan manusia, ya. Jadi sejarah itu adalah yang kita bahas hari ini, kebudayaan itu adalah perbuatan manusia. Budaya itu adalah perbuatan manusia. Terdapat 3 unsur utama dalam sejarah, yaitu manusia, ruang, dan waktu. Ketiganya saling berkaitan serta berinteraksi secara kronologis dan berkesinambungan, sehingga membentuk suatu peristiwa sejarah. Satu pengertian sejarah. Kata sejarah berasal pada bahasa Yunani, yaitu historia, yang berarti ilmu atau orang pandai. Ya, sejarah itu artinya ilmu atau orang pandai atau cerdas. Kemudian dalam bahasa Inggris menjadi history, cerita, kisah, yang berarti masa lalu manusia. Kita semua memiliki masa lalu. Kata lain yang mendekati acuan tersebut adalah Geschichte, yang berarti sudah terjadi di Indonesia. Ya, kenapa di Indonesia? Karena kita membahas tentang sejarah Indonesia. Sejarah dapat berarti silsilah atau asal usul riwayat. Dan jika dibuat skema menyerupai pohon lengkap dengan cabang, ranting, dan daun. Seperti yang kita ketahui bahwa sebuah pohon memiliki ranting yang terus bercabang hingga menjadi banyak. Para ahli sejarah disebut juga sejarawan, ya. Orang yang mempelajari sejarah, para ahli sejarah itu disebut dengan sejarawan, ya. Pun masih berbeda pendapat mengenai definisi sejarah. Itulah manusia. Tidak hanya agama, ya, tetapi masalah sejarah pun juga ada perbedaan, ya. Kalian Ananda yang satu kelas, khususnya 10 IPA 1, itu tentu berbeda, ya. Berbeda cara pandangnya dalam kehidupan ini. Contoh saja, warna baju saya ini, warnanya apa? Ada yang mengatakan abu-abu, ada yang mengatakan grey. Karena pandangan seseorang itu memiliki perbedaan pendapat, perbedaan pandangan. Kita tidak bisa memaksakan seseorang harus sama dengan pandangan kita, pemahaman kita. Itulah perbedaan. Karena perbedaan adalah rahmat. Kita lanjutkan. Perbedaan di antara mereka tidak mencolok, tidak kontras satu sama lain. Ada benang merah yang menghubungkan pendapat-pendapat tersebut. Berikut ini beberapa definisi sejarah menurut para ahli, baik dari dalam maupun luar negeri. Yang pertama, Muhammad Yamin. Muhammad Yamin menyatakan bahwa sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang disusun atau hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan bahan kenyataan. Ya, Muhammad Yamin ini mengatakan bahwa sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang susun atau hasil penyelidikan beberapa waktu atau peristiwa yang dapat dibuktikan dengan bahan kenyataan. Ya, kalau di Indonesia itu, kalau yang dekat dengan kita contohkan seperti Candi Muara Takus.
ya. Candi Muaratakus itu memiliki sejarah yang sangat amat luar biasa. Cuman karena tidak adanya perawatan di daerah candi sehingga tidak banyak orang yang ingin datang ke candi tersebut. Kita lihat candi-candi yang ada di Jawa, Candi Prambanan, Candi Borobudur, itu kita bisa melihat berapa banyak wisatawan yang mengunjungi tempat tersebut. Karena yang pertama tentu perawatan. Saya dulu pernah sampai ke sana, saya banyak bercerita dengan juru kunci atau penjaga candi tersebut. Wilayahnya saja itu kurang lebih 75 hektar, ya. Pintu masuk dan pintu keluarnya itu tidak bertemu orang yang pergi dengan yang pulang. Begitulah masyarakat di Jawa sana mengabadikan sebuah sejarah. Mereka tidak ingin melewatkan hal itu begitu saja, ya. Saya berharap sejarah yang ada di 12 Koto Kampar itu, sejarah Candi Muaratakus, segera diperbaiki agar masyarakat kita, terutama masyarakat Riau, lebih antusias untuk datang ke sana karena melihat sejarah, ya, sejarah tempat di mana orang dulu beribadah, ya. Karena candi itu adalah tempat ibadahnya orang-orang Buddha, ya, kalau saya tidak salah. Yang kedua, B. Sartono Kartodirjo, ya. Banyak di antara kita di Indonesia ini yang membahas tentang sejarawan ini orang-orang yang berada di Pulau Jawa, karena mereka memang yang pertama sudah melihat keluar sana, keluar negeri. Mereka lebih antusias dalam mempelajari sesuatu itu karena mereka tahu itu adalah aset. Dengan belajar mereka tahu dapat ilmu, dengan punya ilmu mereka akan jauh dari kemiskinan, ya. Saya berharap Ananda yang melihat video saya ini, terutama siswa saya di 10 IPA 1, jadilah manusia yang suka membaca. Karena dengan membaca kita banyak tahu, dengan kita banyak tahu kita akan dekat dengan kekayaan. Bukan berarti segalanya dinilai dengan uang, tetapi dengan berilmu hidup kita akan lebih terarah. Paham, Ananda? Pengertian sejarah dapat dilihat dari dua sudut pandang, yakni secara subjektif dan objektif. Sejarah dalam arti subjektif adalah suatu konstruksi atas suatu bangunan yang disusun oleh sejarawan. Konstruksi, susunan, ya. Ada bahannya, ada pasir, ada batu bata, ada besi, ya. Itu disebut dengan konstruksinya, ya. Dalam hal ini, sejarah merupakan hasil interpretasi yang diperoleh oleh sejarawan secara subjektif. Sejarah dalam arti objektif merujuk pada kejadian peristiwa itu sendiri, yakni proses sejarah dalam aktualitasnya, terlepas dari subjek manapun, ya. Kita lanjutkan. Ada lagi di sini sejarawan yang bernama Herodotus. Herodotus adalah ahli sejarah pertama di dunia berkebangsaan Yunani yang mendapat julukan The Father of History, bapaknya sejarah atau bapaknya sejarah. Menurut Herodotus, sejarah tidak berkembang ke arah depan dengan tujuan yang pasti, melainkan bergerak seperti garis lingkaran yang tinggi rendahnya diakibatkan oleh keadaan manusia. Berarti tidak terarah, ya. Herodotus itu mengatakan sejarah itu tidak terarah, tidak pasti ke depannya itu seperti apa. Itu menurut bapaknya, The Father of History, bapaknya sejarah, ya. Tentu beliau mengeluarkan statement itu sudah beliau pikirkan dengan sematang-matangnya. Kunto Wijoyo, sejarah adalah rekonstruksi masa lalu tentang apa yang dipikirkan atau dikatakan, dikerjakan, dirasakan, dan dialami oleh manusia. Mungkin hari ini kita tidak
merasakan ya, karena semuanya serba ada. Apalagi Ananda, saya yakin sudah pada lahir di atas tahun 2000-an, dimana tahun itu Ananda tidak lagi merasakan yang namanya krisis moneter, tidak lagi merasakan yang namanya ya itu yang disebut oleh Kunto Wijoyo. Berdasarkan beberapa pengertian para ahli tersebut, maka pengertian sejarah dapat disimpulkan secara umum sebagai berikut. Ilmu yang mempelajari peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Nah, itu disebut dengan sejarah. Apapun ilmunya yang dia membahas tentang masa lampau disebut dengan sejarah. Cerita atau kisah, catatan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau yang disusun berdasarkan peninggalan atau sumber-sumber sejarah. Yang C, peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau dan membawa perubahan dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Dengan kita mempelajari sejarah, hendaknya kita dapat berpikir lebih baik untuk kedepannya. Minimal kita dapat berbuat baik untuk diri kita sendiri. Saya ingin bercerita sedikit tentang kenakalan-kenakalan remaja yang hari ini yang saya temukan, terutama di kota kita, kota Pekanbaru. Banyak sekali gadis-gadis, remaja-remaja yang saya perhatikan mereka tidak berpikir tentang masa depan ya. Mereka hidup sudah semuanya lengkap, semuanya serba online. Hari ini kita bisa belanja online, kita tinggal tunggu di rumah, barang sampai baru dibayar, yang kita kenal dengan COD. Tetapi kenapa masih banyak remaja-remaja yang tidak berpikir untuk masa depannya? Ya, salah satunya saya ingin bercerita karena ini memang saya melihat sendiri banyak wanita-wanita yang menjualkan dirinya. Mohon maaf ya. Kenapa hal itu terjadi? Allahu a'lam bishawab, saya tidak pernah tahu. Saya yakin hal itu karena masalah gaya hidup. Ya, mereka tergiur ingin hidup seperti layaknya orang-orang kaya yang memiliki segalanya, tetapi mereka mengorbankan masa depannya. Saya berharap Ananda yang saya didik itu memiliki pandangan yang jauh ke depan. Janganlah kita berpikir untuk kesenangan sesaat, tapi berpikirlah untuk kesenangan 20, 30 bahkan sampai akhir hayat kita. Salah satu caranya adalah dengan sekolah. Saya berharap Ananda yang kelas 10 yang baru masuk ini memiliki semangat untuk maju ke depan ya, maju untuk menjadi orang-orang hebat. Jangan lagi kita pernah berpikiran sekolah kan bukan untuk mencari uang. Betul, sekolah bukan mencari uang, tapi dengan pendidikan, dengan ijazah lah kita mendapatkan pekerjaan yang baik. Saya asli orang Teratak Bulu, ayah saya orang Gunung Sahilan. Betapa banyaknya mereka-mereka yang memuat pasir, mohon maaf kalau ada orang tuanya memuat pasir ya, betapa susahnya bekerja dengan tenaga itu. Saya yakin itu tidak nyaman ya, tidak enak. Bahkan kawan saya sendiri pun mengatakan tidak enak bekerja keras itu ya, bekerja menggunakan tenaga itu sangat tidak enak. Badan kita capek, waktu kita habis, uang pun cukup makan ya. Saya berharap Ananda yang baru masuk di kelas 10 ini hendaknya semuanya bisa menyelesaikan SMA ini ya. Saya berharap sekali jangan sampai Ananda patah di tengah jalan ya, di kelas 11, kelas 12, terutama Ananda kami yang perempuan ya. Jaga betul kepercayaan orang tua kalian. Jangan kalian berpikir pacaran nanti kalau nggak pacaran jodohnya nggak ada. Itu nggak benar, itu tidak benar. Jodoh sudah Allah berikan, jodoh sudah Allah siapkan ya. Saya sebagai guru kalian Ananda,
Saya berharap kalian itu lebih berpikir ke depan tentang masa depan. Ya. Berpikirlah ke depan. Sekarang uang tidak payah kita mencarinya, tetapi moral itu sangat sulit untuk mencarinya. Saya heran kenapa banyak hotel di Pekanbaru memperbolehkan mereka masuk ke dalam hotel dan mereka di situ terjadi prostitusi online. Mereka bayar kamar dengan mudahnya. Saya berharap sekali pemerintah kita di Kota Pekanbaru hendaknya menegakkan aturan yang persis seperti di Sumatera Barat. Apabila ingin masuk hotel harus memiliki buku nikah, ya. Kalau tidak pasangan suami istri tidak boleh masuk hotel. Kenapa hal itu saya ingin sekali di Kota Pekanbaru ini, ya. Musibah itu terjadi karena dipancing. Murkanya Allah itu terjadi karena ada kesalahan di daerah tersebut. Jadi jangan pancing musibah itu terjadi. Ya, saya berharap Ananda kedepannya menjadi pemimpin-pemimpin besar. Kalian bisa merubah itu semua. Ya, saya berharap sekali. Semoga Allah mendengar doa-doa kita. Ya, Ananda, mungkin ini dulu di pertemuan ke berapa ini? Ke-8 ya. Ke-8 ini materi yang kita bahas tidak perlu banyak-banyak. Yang terpenting pesan moral ini untuk Ananda, tolong dicamkan kalimat-kalimat saya ini karena semuanya ini untuk kalian. Sudah banyak siswa yang saya tamatkan di SMA Negeri 1 Perhentian Raja ini yang sudah kami didik, terutama saya pribadi selalu memberikan motivasi untuk anak-anak didik saya agar apa? Agar kedepannya mereka menjadi anak-anak yang dibanggakan oleh orang tua, nusa, dan bangsa. Terutama saya sebagai guru. Mereka itu sangat bangga sekali. Beberapa siswa kita sudah jebol masuk di TNI, di polisi, dan lain sebagainya. Dan juga pengusaha. Saya berharap kalian juga seperti itu. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Ya, jangan lupa di like dan subscribe. Nanti kalian bisa melihat video-video selanjutnya. Insya Allah saya akan terus memasukkan video. Sebelumnya mungkin saya belum sempat memasukkan video ini karena kesibukan. Karena saya sebagai laki-laki, pemimpin dalam keluarga, tentu saya harus bekerja. Karena ini ada waktu, doakan saya selalu sehat, Anandaku, agar saya bisa terus berbagi untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.